Di dalam mobil hitam yang sedang melaju dengan kecepatan sedang di jalanan kota, Arga tampak terduduk santai menyandarkan punggung ke badan kursi dan pandangan menatap keluar jendela ke jalanan yang dilewati. "Tang, iya tuan. Bagaimana dengan kegiatan istriku hari ini? Apa ada tingkahnya yang aneh lagi terhadap sopirnya itu?" Sejenak Tang menghela napas pelan sembari melirik kaca depan untuk melihat si majikan. Menurut sopirnya memang benar, Nona bersikap tak seperti biasanya seperti yang dikatakan Tuan sewaktu pagi. Nona jadi cukup pemalas mengajar dan makan dengan porsi yang banyak. Hembusan napas panjang Arga merasa bingung harus berpikir apa lagi untuk menyimpulkan kebenaran di balik perubahan sikap sang istri. Tapi tetap, aku tidak akan mengakui dugaanmu, Tang, bahwa istriku berubah karena kerasukan. Iya, Tuan, saya bicara begitu bukan berarti menuduh Nona begitu. Tapi mungkin saja karena memiliki kemiripan dengan si korban kerasukan itu. Sudahlah, bicara denganmu membuat pikiranku semakin gila dan pusing. Maaf, Tuan. Lalu tidak ada percakapan lagi di antara mereka berdua yang sedang kalut dengan pikiran masing-masing. Sampai mobil itu telah melaju lambat dan terhenti tepat di depan teras rumah. Sekretaris Tang dengan sigap membukakan pintu penumpang belakang yang lalu Arga turun dari dalam mobil. Begitu dia melihat ke arah teras, alis Arga mengernyit heran karena tidak mendapati sang istri di tempatnya. Kemudian dia berjalan menaiki anak tangga teras menghampiri wanita paruh baya yang berada di tengah-tengah para pelayan. "Di mana istriku? Dia sudah pulang kan?" Kepala Bian masih menunduk sebagai tanda mensegani. "Nona ada di dalam kamar, Tuan." Mendengar itu, kerutan di dahi semakin bertambah. Arga mulai melangkah pelan memasuki rumah. "Apa yang dilakukan istriku? Tumbenan sekali dia tidak menyambutku pulang." Bian yang mengikuti dari belakang menjawab, "Setelah pulang dari sekolah, Nona hanya mampir ke dapur sejenak, lalu berdiam diri di dalam kamar." "Baiklah, kalian boleh kembali. Dan kau, Tang, ke ruangan kerja." Setelah mengatakan hal tersebut, Arga langsung berjalan cukup cepat menaiki anak tangga menuju kamarnya yang berada. Arga memutar handle pintu dan memasuki kamar. Seperti biasa, dia langsung mengunci pintu kamar sebelum benar-benar melangkah lebih dalam. Langkah kaki Arga melambat di tengah-tengah ruangan kamar. Dia edarkan pandangan mencari sosok yang mengganggu pikirannya seharian ini, namun tak juga mendapati batang hidungnya. "Kemana dia? Misa?" panggil Arga sambil memeriksa kamar mandi dan ruangan pakaian namun tak mendapati yang dicari. "Aku di sini." Ada suara yang menyahuti entah dari mana. "Di mana kau?" "Aku di sini, sayang." Lagi-lagi suara tak terlihat wujudnya itu menyahuti. "Sayang, apa dia sedang merayuku?" Gumam pelan Arga masih mencari menyapukan pandangan ke setiap penjuru kamar. "Di mana kamu, Misa?" "Aku bilang aku di sini." "Hei, lihat ke sini, sayang." Terlihat lambaian tangan dari arah ruangan televisi yang tertutupi sofa. Segera Arga melangkah mendekati lambaian tangan itu. "Misa." Terpaku Arga di tempat diakhiri desahan pelan saat melihat sang istri tengah rebahan di atas karpet dengan posisi terlentang dan beberapa buku berserakan di sekitarnya. Misa tersenyum tanpa dosa masih dalam posisinya menatap lelaki yang termatung tidak jauh di sana. "Kamu sudah pulang?" Arga melangkah mendekati sang istri dan terduduk di tubuh terbaring itu. "Kenapa kamu nggak menyambutku pulang?" Pandangan Misa menatap buku yang tengah dipegang. "Aku lagi tanggung baca buku ini." Lagi-lagi Arga menghela napas pelan sembari merunduk dan melabuhkan kecupan kilas di pipi gembil Misa. "Kenapa tiduran di sini? Ini dingin, kau bisa masuk angin." Perhatian Misa tak teralihkan dari bacaan di buku. "Enggak kok, justru karena aku gerah makanya tiduran di sini." "Gerah?" Alis Arga terangkat sebelah merasa aneh. Dia melirik AC yang berada menempel di dinding dan baru sadar kalau suhu dalam ruangan kamar terasa sangat dingin. Misa tercekat dia. Iya, kenapa?" Sahut Misa masih asik membaca buku. Hembusan napas panjang Arga sembari menatap wajah gadis cantik yang terbaring
Merasa cemas yang bergejolak, dia menyematkan kedua lengan di antara bawah lutut dan bahu Misa, lalu dia menggendong tubuh Misa. "Aku masih mau rebahan di sana," ucap Misa, namun malah mengalungkan tangan di leher Arga. Selain menyalakan AC dengan suhu rendah, "Kau masih tiduran di atas karpet. Kau bisa sakit, Misa." Arga melangkah ke arah sofa dan mengambil duduk di sofa panjang yang menghadap ke televisi. Lalu dia memangku gadis yang masih dalam gendongan itu ke dalam pangkuannya. "Tapi aku gerah tahu," sebal Misa mencebikkan bibir. Membuat Arga yang melihat merasa gemas dan mengusap pipi cabi itu. "Pipimu sampai kemerahan akibat suhu dingin, masih mau bilang gerah?" Kemudian dia meraih remote AC yang berada di atas meja dan menaikkan suhu agar udara sekitar tak terlalu dingin dan normal kembali. "Turunkan 2 angka lagi dong, ini sih gerah." Namun Arga malah melemparkan benda kecil itu ke sembarang. "Kok dilempar sih? Kan aku gerah," sebal Misa. "Misa." Arga menangkap sisi wajah gadis yang memasang wajah cemberut itu untuk diarahkan ke arahnya. "Jika kau merasa gerah, kau bisa ikut mandi air dingin bersamaku." Seketika senyuman malu-malu terukir di bibir merah Misa. Sembari merundukkan pandangan tersipu malu, "Kau mau?" Yang dibalas manggutan tipis dari Misa. Melihat tidak ada penolakan apapun, seketika alis Arga berkerut merasa aneh lagi. Tidak. Dia istriku, dia Misaku, dan perubahan sikapnya ini karena dia menyukaiku. Iya, karena dia mulai menyukaiku. Batinnya berusaha meyakinkan diri. Arga menarik tubuh gadis tersebut ke dalam pelukan dan mendekapnya sangat erat. Sedangkan yang didekap malah membalas melingkarkan lengan di punggung Arga. Yang lagi-lagi pikiran negatif soal dugaan Tang muncul kembali dalam otak Arga. Segera dia menggelengkan kepala cepat menghapus ucapan tersebut. "Misa, kau istriku. Kau istriku." Merasa bingung akan sikap Arga yang tak biasa, Misa mendongak menatap wajah tampan yang terlihat gusar itu. "Kamu kenapa?" Tidak ada. Baiklah, sekarang kita mandi." Antusias Misa menganggukkan kepala. Segera Arga beranjak berdiri sembari mengangkat dan menggendongnya kembali tubuh gadis tersebut, lalu melangkah menuju kamar mandi. Setelah membersihkan diri dan melaksanakan sholat Isya bersama, sepasang suami istri tersebut berjalan menuju ke lantai bawah untuk makan malam, dan kini keduanya telah berada di meja makan duduk di kursi masing-masing. Seperti biasanya Misa mengambilkan makanan ke piring sang suami. Dan begitu giliran dirinya untuk mengambil makanan, dia menggeser salah satu mangkuk sup berukuran cukup besar dari menu masakan lain agar lebih dekat. Dan dia hendak menyendokkan masakan tersebut ke piring miliknya. "Misa, kakak ipar, Bu Misa." Serempak ketiga orang yang seketika membuat gadis itu tersentak kaget. Hampir saja sendok dalam pegangan terlepas. "Ada apa sih? Kalian membuatku kaget saja," heran Misa menatap ketiga orang itu yang tengah menatapnya cemas. "Kau kan alergi udang. Kenapa mengambil menu yang mengandung udang?" Arga segera mengambil alih mangkuk dan menyingkirkannya ke ujung meja. Arah pandang Misa mengikuti mangkuk tersebut. Tapi aku mau memakan sup itu." "Tidak boleh. Aku tidak bisa melihatmu kesakitan lagi. Lebih baik pilih menu lainnya," ucap Arga sembari mengambil sendok sayur yang tengah dipegang Misa dan meletakkan ke tempatnya. "Aku gak bakalan sakit kok. Aku sudah sedia obat alergi." "Tetap tidak boleh, Misa. Jangan membuatku harus berkata keras lagi." "Iya kakak ipar, benar kata Kak Arga. Sila juga tidak ingin kakak ipar sakit lagi. Nanti Sila jadi sedih loh." "Masih banyak menu lain yang lebih enak dari sup itu," Egi menambahkan. Sejenak Misa melirik ketiga wajah yang terlihat mencemaskannya itu. Helaan napas pelan keluar dari mulut dia sebelum berkata, "Baiklah, aku tidak akan memakannya." Terjeda dia melirik mangkuk di ujung meja sana. "Ya, meskipun rasanya aku sampai mau ngiler saking mau memakannya sih," gumam pelan Misa. "Menurutlah, dan makanlah ini saja."
Arga menyodorkan makaron cheese, lalu mengusap kuncup kepala gadis yang memasang wajah cemberut itu. Misa hanya mengangguk kecil dan mengambil mangkuk tersebut. "Bian," suara Arga terdengar keras. Bian yang sedari tadi berdiri di belakang kursi mereka, maju beberapa langkah untuk menghadap. "Iya, Tuan. Siapa koki yang berani menyiapkan menu ini? Bukannya kalian semua tahu kalau istriku alergi udang dan sudah dilarang keras menyiapkan menu berbahan udang?" Kepala Bian menunduk, sama halnya dengan para pelayan yang berdiri berjejer di sekitar meja makan. "Maafkan saya, Tuan. Kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi." "Tidak ada lain kali lagi. Sekarang panggilkan koki yang membuat masakan ini." "Baik, Tuan." Bian memberikan kode pada salah satu pelayan untuk memanggil si koki. "Hei!" Misa memegang sebelah tangan Arga membuat lelaki itu menoleh. "Kamu jangan salahkan Bian atau koki yang memasak ini, karena memang aku sendiri yang meminta menu masakan ini terhadap koki itu." "Tuan, saya koki yang bertanggung jawab membuat masakan itu. Maaf, apa saya telah melakukan kesalahan?" Arga beralih mendelik tajam ke arah lelaki berseragam koki berwarna serba putih tersebut. "Kau, apa benar istriku meminta membuatkan sup berbahan udang?" Kepala lelaki koki itu merunduk dan mengangguk. "Iya benar, Tuan. Tadi sore Nona meminta saya memasakkan menu tersebut dan kau membuatkannya, sedang kau tahu kalau istriku alergi terhadap udang." Tatapan Arga semakin menajam seakan menusuk, membuat lelaki koki dan para pelayan di sana ikut menegang berkeringat dingin. "Maaf, Tuan. Kedepannya saya akan lebih memperhatikan." "Tidak. Sekarang juga kau boleh pulang." Koki tersebut terhenyak yang tahu arti dari kalimat itu yang artinya dia telah dipecat. Dia semakin menundukkan kepala sampai badannya ikut membungkuk. "Maafkan saya, Tuan. Tolong beri saya kesempatan." Arga mengibaskan sebelah tangan sebagai jawaban tak ada kesempatan kedua. "Dan segeralah enyah dari hadapanku." "Tuan, sayang." Misa memegang dan mengusap sebelah pundak Arga sehingga lelaki itu kembali menoleh. "Aku memaksanya untuk menyiapkan masakan, jadi jangan salahkan dia dan beri kesempatan." Seperkian detik Arga menatap dalam diam hingga akhirnya menghembuskan napas pelan. "Kenapa kau menginginkan menu ini, sedang kau alergi terhadap udang?" "Entahlah, aku hanya merasa sangat ingin memakannya." "Meskipun kau sangat ingin memakannya, jangan pernah coba-coba mencicipinya." Peringatan Arga sembari mengusap kuncup kepala sang istri, yang dibalas manggutan mengerti dari Misa. "Jadi, sekarang kamu sudah bisa memaafkan koki itu kan? Dia tidak bersalah." "Kau dengar itu? Berkat istriku kali ini kau kubiarkan. Sekarang enyahlah dari hadapanku." Senyuman kelegaan di bibir sang koki dengan ucapan syukur dalam hati merasa terselamatkan. "Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan. Kalau begitu saya permisi." Lalu dia berbalik undur diri. "Bian, singkirkan masakan itu dari meja." Titah Arga. Jangan Kak, Sila mau nyobain." Bian menyodorkan mangkuk tersebut ke gadis remaja itu. Lalu suasana dalam meja makan kembali normal dan mereka menyantap makanan dengan tenang. "Sayang, cobain deh, ini enak loh." Misa menyodorkan sesuap makaron cheese ke mulut Arga. Mendengar panggilan yang tak biasa itu, Arga sempat tertegun, namun sedetik kemudian dia bisa mulai membiasakan diri akan perubahan sikap istrinya itu. "Kamu nggak mau?" Ucapan Misa membuyarkan keterpakuan Arga, tersenyum dan melahap sesendok makanan yang disodorkan. "Gimana, enak kan?" Yang dibalas anggukan kepala dan senyuman di bibir Arga. Kau juga mau coba ini?" Dia menyodorkan potongan daging stik yang langsung Misa tangkap oleh mulutnya. Hingga terjadilah suap menyuap antara suami istri itu yang menjadi pusat perhatian. Termasuk Egy yang sedari tadi hanya terdiam menjadi pengamat akan drama itu. Dia tampak sedikit mengkerutkan alis menatap gadis yang sedang menyuapkan makanan ke mulut Arga. Mereka terlihat mesra sekali. Apa dia benar-benar sudah menerima pernikahannya? Batin Egy.